Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Tapi baiklah kita bersama-sama meminta pimpinan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersama-sama rendahkan hati kami di hadapan-Mu untuk kami disiapkan Tuhan mengerti apa yang akan Engkau sampaikan di hati kami sebagai jemaat-Mu. Seperti rusa yang merindukan air, hauslah jiwa kami Tuhan, sehingga mari Tuhan Engkau sirami kami dengan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membuka di dalam kitab Mazmur pasal 14 ayat 16 sebagai bagian firman Tuhan yang menjadi dasar kita untuk kita bersama-sama renungkan pada saat ini. Saya akan membacakan bagi sekalian kita. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menjadi penekanan kita pada renungan yang terambil di ayat yang ke-14 pasal 91 ya. Ayat 14 sampai ke ayat 16 sebenarnya itu adalah isi hati Tuhan, dan ini adalah hal yang penting untuk kita bisa renungkan bersama-sama pada saat ini. Nah, saya akan membacakan ayat 14 itu di dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Itu demikian. Kata Tuhan, orang yang mencintai aku akan kuselamatkan, yang mengakui aku akan kulindungi. Nah, masih ingat khotbah saya minggu lalu bagaimana Daniel mengalami doa yang sampai kepada tingkat berkenan kepada Tuhan, sehingga waktu mereka memohon belas kasih sayang Tuhan, Daud mengalami perkenanan Tuhan, ya, dan Tuhan menjawab, menyingkapkan misteri persoalan yang berat dalam diri Raja Nebukadnezar, yang jika tidak ada orang yang menyatakan mimpi dan menerjemahkan arti mimpi itu, maka semua orang-orang pandai akan dibinasakan, termasuk Daniel dan teman-temannya. Ini adalah pernyataan Tuhan bahwa Tuhan berkenan kepada orang-orang yang hatinya melekat kepadanya dan yang mengenal nama Tuhan. Itu 2 poin yang kita akan renungkan pada saat ini. Jadi Tuhan berkata, orang-orang yang hatinya melekat kepadanya, kepada Tuhan, itulah yang dikenan Tuhan. Dan yang kedua adalah orang-orang yang mengenal namaku. Kita akan bahas satu persatu. Hatinya melekat kepadaku, ini kata Tuhan, ya. Kata melekat di sini adalah artinya mengingini, desire, ya, keinginan, hasratnya, gairahnya untuk mengasihi Tuhan. Jadi pengertian Tuhan berkenan ke hatinya kepada orang-orang yang melekat kepadanya, artinya Tuhan berkenan kepada orang-orang yang hidupnya selalu mengingini Tuhan, selalu rindu dan selalu punya hasrat gairah untuk mencari Tuhan dan mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Tuhan berfirman, jika engkau mengasihi
sesuatu hal lebih dari mengasihi Tuhan, maka engkau tidak layak bagi kerajaan sorga. Nah, ini artinya melekat itu mengingini Tuhan. Jadi Tuhan berkenan kepada orang-orang yang selalu haus kepada Tuhan. Orang-orang yang hasratnya, kerinduannya hanya kepada Tuhan. Itu yang dikenan Tuhan. Nah, hal yang kedua, Tuhan berkenan kepada orang-orang yang mengenal namaku. Nah, kata mengenal ini adalah yada, yang artinya mengalami Tuhan. Jadi pengenalan akan Tuhan, baik secara pengetahuan, ya, sampai kepada kehidupan nyata, itu dialami oleh orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah hatinya Tuhan, bahwa Tuhan mau supaya hati kita ini melekat kepadanya dan kita mengalami Tuhan. Atau kita terus dibawa kepada pengenalan yang dalam akan Tuhan. Bagaimana janji berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi orang-orang yang selalu mengingini Tuhan, mengejar Tuhan, mengasihi Tuhan, dan yang berusaha terus mengenal Tuhan. Maka jika ia berseru kepadaku, aku akan menjawabnya. Tuhan akan menyertai dia dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkannya dan memuliakan, bahkan sampai diberikan panjang umur, disertai dengan Tuhan mengenyangkan. Luar biasa janji berkatnya bagi kita semua. Dan biarlah hatinya Tuhan ini sampai ke hatinya Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa yang berkenan kepada Tuhan adalah yang pertama, kita rindu terus kepada Tuhan, ya. Kita lekat terus kepada Tuhan. Kita punya kehausan untuk mencari, mengasihi Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan berkenan kepada orang-orang yang mengenal Dia, artinya mengalami Tuhan secara pengetahuan akan firman Tuhan dan juga di dalam kehidupan sehari lepas hari. Baiklah, inilah pesan firman Tuhan bagi kita semua, bahwa dua hal yang Tuhan kehendaki, yang berkenan, adalah dua hal yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sudah membaca firman-Mu dan mendengar bahwa apa yang berkenan di hadapan-Mu adalah yang pertama, Tuhan berkenan kepada orang-orang yang hatinya melekat kepadanya. Dan yang kedua, Tuhan berkenan kepada orang-orang yang mengenal nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan dan pesan-Mu yang biarlah itu tertancap di hati kami. Dan selanjutnya kami tahu bahwa jika kami berkenan kepada Tuhan, maka seruan doa kami dijawab dengan luar biasa. Bahkan Tuhan menyatakan penyertaan-Nya, kuasa mujizat-Nya bagi kami, orang-orang percaya. Terima kasih untuk janji berkat-Mu yang sampai di hati kami sidang jemaat-Mu juga. Kami supaya mohon kekuatan Roh Kudus untuk bisa memahami lebih jauh lagi apa yang Engkau maksudkan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus, berkat turun atas seluruh sidang jemaat-Mu, dan kami menerima berkat-Mu. Haleluya, amin.